Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan memberikan penjelasan beberapa hal mengenai bantuan program CPS Kemenaker yang informasinya ini menggantikan kartu prakerja. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya CPS Kemenaker itu? Kemudian yang kedua, syarat menerima CPS Kemenaker itu seperti apa? Yang ketiga adalah bagaimana cara mendaftarnya dan apa linknya? Dan yang keempat adalah kapan sebenarnya CPS Kemenaker ini dibuka. Tapi sebelum kita lanjut, pastiin dulu teman-teman udah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan-bantuan dari pemerintah. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang pertama, karena banyak banget ya mengenai pertanyaan dari teman-teman mengenai program bantuan JPS Kemenaker. Pertama saya jelaskan dulu mengenai JPS Kemenaker itu. Ya, JPS Kemenaker itu merupakan jaringan pengaman sosial yang digagas oleh Kemenaker untuk membantu menangani kondisi ekonomi nasional dengan tujuan memberikan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja melalui program JPS ini. Nah, di sini aku juga sudah baca dari beberapa informasi. Di sini ada ya teman-teman, dijelaskan bahwa JPS itu ada dua bagian yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah program tenaga kerja mandiri atau TKM untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan berkelanjutan dan untuk melakukan program penciptaan wirausaha, di mana program ini untuk menekan pengangguran. Kemudian di sini juga udah ada informasinya. Salah satu dari program TKM ini nantinya pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan program tersebut akan menyasar ke kelompok dan komunitas perempuan untuk diberdayakan. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada pekerja perempuan agar tetap bertahan pada masa pandemi, serta mendorong kelompok komunitas perempuan untuk dapat memiliki semangat membangun diri menjadi seorang wirausaha yang mandiri. Kelompok pekerja perempuan penerima TKM merupakan pekerja yang dirumahkan dan di PHK akibat dampak pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung terdampak pada perempuan yang sebagian besar telah kehilangan pendapatannya. Itu untuk bagian yang pertama yang programnya TKM. Kemudian yang kedua adalah program padat karya JPS, yaitu program pemberdayaan masyarakat untuk para pengangguran dan setengah menganggur. Bentuk programnya berupa pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja. Program padat karya infrastruktur sebetulnya merupakan program reguler dari Kemenaker. Hanya saja di tengah pandemi COVID-19, program ini diarahkan untuk membantu pekerja yang terdampak pada pandemi COVID-19. Sini, kedua program tersebut digagas untuk memicu stimulus bagi masyarakat, pelaku industri kecil, dan meningkatkan kreativitas untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitar. Nantinya program ini akan mendapatkan pembekalan pelatihan yang berkelanjutan yang didampingi langsung oleh Kemenaker tersebut. Nah, dari kedua program tersebut itu selain untuk membantu teman-teman yang terdampak COVID, kemudian juga untuk membangun wirausaha dan menciptakan lapangan kerja yang baru tentunya. Kemudian yang kedua, syarat menerima JPS Kemenaker ini yang pertama adalah pekerja yang terdampak PHK, kemudian setengah menganggur atau pengangguran. Nah, kemudian yang ketiga adalah wirausaha atau pelaku usaha mikro kecil. Kemudian keempat, belum lolos kartu prakerja. Yang kelima merupakan warga negara Indonesia, dan yang keenam memiliki KTP atau umurnya di atas 18 tahun atau minimal 18 tahun. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendaftarnya, kemudian linknya apa ya. Nah, untuk mendaftar program ini nantinya teman-teman itu bisa membuka halaman jps.kemenaker.go.id
kemenaker.co.id. Nah, di situ teman-teman bisa akses atau mendaftar. Tapi sampai saat ini pihak Kemenaker belum menyampaikan secara resmi bagaimana cara dan mekanisme yang akan dilaksanakan untuk melakukan pendaftaran di JPS kemenaker.co.id. Karena dari informasi yang diberikan bahwa memang benar linknya nantinya akan jps.kemenaker.co.id, tetapi sampai saat ini ketika dicoba untuk akses itu belum bisa diakses disebabkan karena Kemenakernya belum resmi membukanya, teman-teman. Nantinya Kemenaker akan secara resmi membuka website tersebut dan program bantuan ini nantinya akan diinformasikan di berbagai informasi di berbagai media sosialnya pastinya, dan juga bisa diakses juga di halaman website kemenaker.co.id, atau bisa juga teman-teman pantau terus di Instagram Kemenaker yang resminya ya. Dan informasinya pendaftaran ini akan dilakukan secara online. Nah, jadi buat teman-teman itu mungkin nanti akan bertanya sebenarnya yang sedang bekerja atau setengah bekerja itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan secara resmi juga oleh pihak Kemenaker itu seperti apa yang dimaksud setengah bekerja, setengah menganggur ya Oke, nanti jika ada informasi resmi dari Kemenaker dan sudah benar-benar resmi GPS Kemenaker ini dibuka, nanti akan aku informasikan kembali dan akan aku buatkan juga tutorialnya bagaimana cara yang benar mendaftar di GPS Kemenaker ini. Oke, sekian dulu informasi dari aku, dan jika teman-teman masih bingung, teman-teman juga bisa akses di beritasemarangku.com. Itu ada informasi lengkap ya di sana, teman-teman bisa baca lagi dengan sendiri dan lebih detail. Nanti linknya juga akan aku sertakan di dalam deskripsi video ini. Oke, sekian dulu informasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.